Nama saya Dewantri Prana Putri dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C PGSD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada infografis kali ini akan membahas mengenai sejarah kurikulum di Indonesia dan tujuan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ada hasil analisis KIKD PPKN ST. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 9 karakteristik menurut tujuan pendidikan. Pertama, iman dan takwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Iman dan takwa, yaitu membentuk peserta didik yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehat, guru harus memastikan bahwa kondisi peserta didik selama pembelajaran tetap sehat. Berakhlak mulia, memiliki contoh seperti berperilaku baik, jujur, dan berkarakter. Berilmu, guru memberikan wawasan kepada peserta didik. Cakap dan kreatif, membentuk peserta didik yang terampil dan kreatif dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Mandiri, yaitu membentuk peserta didik yang tidak bergantung pada orang lain saat mengerjakan tugas-tugasnya. Bertanggung jawab, senantiasa bertanggung jawab atas segala kesempatan yang diambil dan resikonya. Demokratis, membentuk peserta didik yang menghargai pendapat orang lain. Kurikulum 1947. Kurikulum ini hadir saat Indonesia telah merdeka dan baru dilaksanakan pada tahun 1950. Fokus kurikulum ini menekankan pembentukan karakter manusia merdeka, berdaulat dan sejajar di seluruh lapisan masyarakat dunia. Tidak memfokuskan pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, serta kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1964 menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Pembelajaran dipusatkan pada pancawardhana, artinya 5 bidang. Yang pertama, ada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, rohani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini mempunyai ciri materi pelajaran bersifat teoritis dan tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Kurikulum 1974. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Siswa diposisikan sebagai subjek belajar, artinya memiliki konsep yang sama dengan Merdeka Belajar yang saat ini sedang diterapkan pada kurikulum 2013, di mana pembelajaran difokuskan pada student center, dan guru hanya menjadi fasilitator dan siswa berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Ki Hajar Dewantara memiliki buku yang berjudul Azas-Azas Pendidikan yang memiliki makna azas sebagai pondasi, taman siswa sebagai sekolah. Sejak dulu, sekolah sudah diibaratkan sebagai taman atau tempat bermain. Amanat yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtolodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtolodo yang memiliki arti ketika di depan, guru harus menjadi teladan yang baik. Imadia Mangunkarso,
Guru ketika di tengah harus menjadi pendorong atau motivasi siswanya. Tuturi Handayani, guru harus senantiasa membantu dan membimbing peserta didik untuk menuntut ilmu. Doh Paran kirim dungo, guru harus mendoakan anak muridnya agar ilmu yang diberinya bermanfaat. Ton Katon Hamumuji, meninggal dengan cara yang terpuji. Waspodo Purbo Waseso, guru harus berhati-hati ketika mendapatkan suatu wewenang. Dalam mengajar, guru harus memperhatikan 5 hal berikut. Yang pertama adalah love. Guru ketika mengajar harus memiliki rasa cinta, dan peserta didik juga harus belajar dengan rasa cinta. Yang kedua adalah diet. Diet dalam hal ini bukan menurunkan berat badan, tetapi menjaga keseimbangan kesehatan dalam tubuh. Guru dan peserta didik diharapkan agar selalu menjaga tubuhnya agar tetap sehat, agar dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik. Exercise artinya setiap pembelajaran harus dibuktikan dengan cara mempraktikannya. Challenge, siswa harus diberi tantangan dalam mengerjakan sesuatu agar keterampilannya meningkat. Dan yang terakhir adalah newness. Guru ketika menampilkan KIKD PPKN haruslah menambah pengetahuan baru bagi peserta didik. Analisis KIKD PPKN SD kelas 5 semester 1. Pada tema 1, KI 3 yaitu domain sosial, pada KI buku guru tidak terdapat kalimat serta cinta tanah air. Hanya ada kata negara. Pada tema 2 domain keterampilan, kompetensi dasarnya yaitu menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kelompok kami menuliskan ruang lingkupnya sebagai menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada domain keterampilan harus terdapat praktik, maka itu dipilih kata menjelaskan. Pada kompetensi dasar buku guru tertulis kata keragaman, sedangkan pada KIKD Permendikbud ditulis keberagaman.